Nah, ini contoh polis yang isinya adalah saya beli sesuatu, saya dapat dua manfaat di polis ini, yaitu manfaat life ini yang dasarnya, dan manfaat critical illness. Critical illness itu kalau saya kena salah satu dari penyakit kritis kayak kanker, stroke, serangan jantung, berat banget kan, hepatitis, leukemia, pokoknya penyakit-penyakit yang biasanya kalau gara-gara penyakit itu artis-artis suka urunan gitu. Kan sering banget ya beritanya artis urunan karena si artis itu sakit. Aduh, gimana sih financial literacy lu jeblok gitu. Coba bayangin, artis kan kaya raya. Ya setidaknya maksudnya dia kelas sosial ekonomi yang tinggi lah. Kok pada saat sakit sampai urunan? Sakitnya yang biasanya yang serius kan kayak stroke, apa kanker, apa leukemia yang berat-berat gitu, yang near death illness, yang makanya sebutnya critical illness, penyakit kritis. Nah ini kan biayanya besar. Nah kalau misalnya sampai, buat saya miris banget, bukan miris ya, itu menunjukkan betapa literasi masyarakat Indonesia itu masih sangat ketinggalan ya. Artis aja kalau sakitnya serius sampai urunan buka donasi gitu, padahal ada asuransi namanya critical illness. Kalau saya kena itu saya akan terima 1 miliar. Bukan enak ya, saya bukan enak banget, enak aja gua stroke. Nggak ada manis-manisnya, cuman maksudnya kan lebih sakit hati lagi kalau udah stroke kagak punya duit juga. Iya benar. Ya kan, bebannya secara emosional berat, secara finansial juga berat. Kalau saya kena penyakit kritis, saya belum mati. Yang ada saya jadi beban. Ini harus mati dulu, Pak? Enggak. Jadi begitu saya kena penyakit kritis, either stroke, kanker, atau leukemia, atau serangan jantung, langsung turun 1 miliar. Sayanya belum meninggal, langsung cair. Gitu. Jadi beban emosi aja yang kita tanggung, beban finansial jangan ditanggung, biar asuransi yang take care. Setelah itu meninggal, keluar lagi 1 miliar. Enak banget ya, enak gua yang mati. Iya, skenario terbaiknya, ya kan kalau di Islam juga kan begitu, kita harus mengikat kuda, baru kemudian tawakal gitu loh. Jadi jangan sampai ahli waris saya jadi terlantar. Coba bayangin, kalau misalnya kita nggak cover kesehatan dengan benar pada saat stroke, pada saat kanker, probability untuk pulihnya itu sangat rendah. Orang setelah stroke, serangan 1, serangan 2, serangan 3, serangan 1, pasti setelah itu entah tinggal waktu aja ke serangan 2. Setelah itu entah tinggal waktu aja serangan 3. Setelah itu ya tunggu sampai akhirnya meninggal atau kanker. Kayaknya maksudnya ini kita ngomong statistik ya. Jadi orang yang udah kena penyakit kritis ini, itu kualitas hidupnya pasti menurun. Itu poin saya. Orang yang sudah kena penyakit kritis, pasti kualitas hidupnya turun. Keep declining, turun terus gitu ya. Tapi ya nggak tahu meninggalnya kapan. Tapi once kita kena ke di sini, pasti kualitas hidup kita turun. Entah di tahun X kita akan meninggal, we don't know. Tapi besar peluangnya turun. Kalau kualitas hidup kita turun, kita masih bisa kerja nggak? Udah enggak kan? Atau misalnya orang yang udah stroke, misalnya yang stroke ya, stroke di sini. Biasanya kan ini bertahun-tahun kan dalam kondisi stroke kan? Entah 5 tahun, entah 10 tahun dalam kondisi stroke kan? Orang yang mengalami stroke ini produktif nggak? Enggak kan? That's why harus ada 1M buat mengcover hidupnya.
supaya tidak jadi beban buat keluarganya. Kalau ternyata meninggal ya udah 1 M lagi buat ahli warisnya. So I plan things very well.